Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, di dalam teks eksposisi itu memiliki 3 struktur, yaitu 1 tesis, 2 rangkaian argumen, dan 3 penegasan ulang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah tesis. Tesis itu merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi, di dalam tesis ini, isinya berupa pendapat atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas ya. Jadi di sini baru pengenalan-pengenalan secara umumnya saja. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini terdapat sejumlah fakta untuk mendukung gagasan-gagasan sebelumnya. Jadi di dalam rangkaian argumen ini isinya berupa fakta-fakta untuk mendukung tulisan penulis pada bagian tesisnya. Jadi kalau tesisnya tadi berupa pemaparan umumnya, kemudian didukung oleh fakta-fakta di rangkaian argumentasi. Nah, kemudian untuk struktur yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu berupa perumusan kembali secara ringkas atau disebut juga dengan penutup atau simpulan. Jadi di dalam penegasan ulang itu isinya mengenai simpulan. Jadi ditegaskan kembali mengenai topik yang dibahas atau yang dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu di bagian tesis dan rangkaian argumen. Nah, berikut ini ada contoh teks eksposisi. Nah, ini pada paragraf pertama ini disebut dengan tesis ya, karena ini membicarakan mengenai hal umum, yaitu tentang bencana kabut asap yang menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Nah, ini disebut dengan tesis karena membicarakan hal umum mengenai dampak berbahaya dari bencana kabut asap ya. Nah, kemudian di paragraf kedua ini disebut dengan rangkaian argumen karena di paragraf kedua ini berisi mengenai fakta-fakta untuk mendukung pandangan penulis pada paragraf pertama atau pada tesis ya. Misalnya ini di kalimat pertama di paragraf kedua bunyinya, kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan misalnya dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernafasan. Nah, di sini jelas sekali ya faktanya bahwa kabut asap dari kebakaran hutan itu nanti akan menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia, terutama kaitannya dengan penyakit pernafasan. Nah, inilah yang disebut dengan fakta ya, keadaan yang sebenarnya. Kemudian di paragraf yang ketiga, ini disebut dengan penegasan ulang ya. Nah, ini menegaskan kembali topik yang dibicarakan pada bagian tesis dan rangkaian argumen. Nah, di penegasan ulang ini bisa ditandai dengan kata jadi, kemudian oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, beberapa kata-kata itu bisa menjadi ciri bahwa itu adalah bagian penegasan ulang atau simpulan dari teksnya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, 1. Menggunakan kata teknis atau peristilahan atau kata-kata yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi kata teknis itu adalah kata-kata ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Misalnya kita membahas teks eksposisi yang topiknya tentang bencana alam. Nah, di dalam bencana alam itu kata teknisnya ada apa saja? Oh, ada banjir, ada longsor, ada gempa vulkanik, gempa tektonik.
Nah, itulah yang dimaksud dengan kata teknis atau kata-kata ilmiah. Kalau kita membicarakan masalah gempa bumi, kata teknisnya contohnya apa yang terkait dengan gempa bumi? Vulkanik, tektonik, magnitudo, skala Richter, itu yang disebut dengan kata teknisnya. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contoh katanya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Atau bisa juga menyatakan hubungan kronologis seperti kata-kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Nah, kemudian untuk kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata-kata kerja dari hasil pemikiran seseorang atau apa yang dipikirkan seseorang atau yang dirasakan seseorang. Contoh katanya misalnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, ini adalah contoh kata perujukan. Nah, yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif. Ya, di sini kata-kata persuasifnya itu secara tersirat ya, bukan tersurat. Kalau menggunakan kata-kata persuasif tersurat misalnya seperti ayo, mari di dalam teks eksposisi itu tidak boleh ya, karena itu bagian untuk teks persuasi bukan eksposisi. Nah, di sini contoh yang menggunakan kata persuasi adalah hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, selain menggunakan kata-kata persuasif di dalam teks eksposisi juga menggunakan kata denotasi, yaitu kata-kata yang bermakna sebenarnya. Contoh kata denotasi misalnya kata kaki tangan. Nah, kaki tangan itu makna denotasinya adalah anggota tubuh ya, tangan berfungsi untuk mengambil sesuatu dan kaki berfungsi untuk berjalan. Itu makna denotatifnya atau denotasinya. Kalau disandingkan dengan satu lagi kaki tangan itu kalau makna konotasinya juga bisa berarti orang kepercayaan ya. Jadi di situ kalau di teks eksposisi tidak boleh menggunakan kata konotasi tetapi harus menggunakan kata denotasi. Baik, inilah penjelasan singkat mengenai struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut dari buku paket atau dari buku referensi lainnya. Baik, terima kasih telah menyimak materi hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, di dalam teks eksposisi itu memiliki 3 struktur, yaitu 1 tesis, 2 rangkaian argumen, dan 3 penegasan ulang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah tesis. Tesis itu merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi, di dalam tesis ini, isinya berupa pendapat atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas ya. Jadi di sini baru pengenalan-pengenalan secara umumnya saja. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah,